Aulia hidup dalam kesederhanaan setelah ditinggal mati suami. Tak disangka kehidupannya berubah drastis saat seorang saudagar kaya raya dari Timur Tengah, Syekh Khalid Al-Faruq, melamarnya dengan mahar yang luar biasa. Tapi bukan maharnya yang membuat Aulia tercengang, melainkan sebuah rahasia besar yang terbuka di malam pertama yang membuatnya menangis pilu. Namaku Aulia, usia 32 tahun, sudah 3 tahun aku menjanda. Sejak kepergian suamiku dalam sebuah kecelakaan tragis, kami belum dikaruniai anak. Sejak itu aku hidup sendiri di rumah kecil peninggalan orang tua di pinggiran kota Bogor. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan dari tetangga, dan kadang menjual kue-kue kecil di pasar subuh. Hari-hariku sunyi, penuh kerinduan yang tidak pernah terjawab. Tapi aku mencoba ikhlas walau tak mudah. Aku percaya Tuhan punya rencana. Dan aku tak pernah menyangka rencana itu akan melibatkan seorang lelaki asing, kaya raya yang datang dari jauh dari gurun pasir dan istana emas. Pertemuan pertama kami bukan sengaja. Dia melihat fotoku dari akun media sosial seorang teman yang menikah dengan kerabatnya. Ia tertarik, mengirim utusan. Awalnya aku mengira ini lelucon, tapi surat-surat resmi datang. Namanya Syekh Khalid bin Faruq Al-Mansuri, pemilik jaringan perhotelan dan perkebunan kurma terbesar di Arab Saudi. Ia ingin menikahiku tanpa pacaran, tanpa perkenalan panjang. Alasannya sederhana, ia menyukai wajahku yang tenang dan katanya, ada kedalaman luka di matamu yang mengingatkanku pada seseorang yang kucintai dulu sekali. Aku menolak pada awalnya, takut, tapi dia bersikeras. Melamar lewat wali, mengutus keluarga, membawa hadiah-hadiah mahal, emas bertumpuk, 1 unit rumah di Jakarta, sebidang tanah, dan mahar uang tunai sebesar 7 miliar rupiah. Seluruh kampung geger, wartawan datang, bahkan ada yang menyebut ini seperti kisah sinetron. Tapi aku hanya diam, bingung dan sedikit takut. Dan entah bagaimana aku mengiyakan, mungkin karena kesepian, mungkin karena rasa ingin tahu, atau mungkin karena takdir. Pernikahan kami digelar sederhana tapi mewah. Ia datang dengan jubah putih, tubuh tinggi, wangi out memenuhi udara. Tapi ada sesuatu yang ganjil, ia tak pernah menatapku langsung. Matanya selalu menunduk, sopan, terlalu sopan. Setelah ijab kabul dan pesta selesai, kami menginap di Hotel Bintang 5. Semua orang menantikan malam pertama kami. Mungkin membayangkan kisah cinta penuh gairah. Tapi yang terjadi sungguh tak biasa. Malam itu setelah semua orang pergi, aku masuk ke kamar pengantin dengan gugup. Aku melihatnya duduk di ujung ranjang memandangi tangannya sendiri. Ia tidak menyentuhku, tidak mendekat. Kemudian ia berkata dengan suara yang dalam dan penuh luka, "Aku ingin kau tahu sesuatu. Malam ini aku tidak akan menyentuhmu, bukan karena aku tidak menginginkanmu, tapi karena aku menyimpan rahasia." Udara dalam kamar terasa dingin meski pendingin ruangan tak begitu kuat. Aku berdiri beberapa langkah dari tempat tidur. Kebaya putihku masih utuh, rambutku dibiarkan tergerai seperti yang disarankan Mona, sahabatku yang jadi perias malam ini. Syekh suka wanita yang anggun dan sederhana, katanya, tapi malam ini tidak ada yang anggun, hanya ketegangan aneh yang menggantung di udara. Syekh Khalid masih duduk di ujung tempat tidur, tatapannya mengambang seakan melihat sesuatu yang tak bisa aku lihat. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Ia menghela nafas. "Aku telah menikah sebelumnya." Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. "Itu bukan hal yang aneh," jawabku. "Kau duda?" Ia mengeleng. "Bukan, aku masih menikah." Aku membeku seketika, malam yang tadinya menggantung harapan menjadi sunyi mencekam. "Kau masih punya istri?" tanyaku dengan suara bergetar. "Iya, dia wanita pertama dalam hidupku. Tapi dia sudah tidak bersuara, tidak melihat, tidak bergerak, sudah 5 tahun dia koma." Aku tercengang. "Kenapa kau tidak bilang sebelumnya?" "Karena aku tahu kau takkan setuju, takkan mau. Tapi aku lelah sendiri, lelah hidup dalam istana kosong. Semua hartaku tak bisa membangunkannya. Dan ketika aku melihat matamu, aku tahu kau punya luka yang sama." Aku menatapnya lama, marah, bingung, tak tahu harus bersedih atau bersimpati.
Aku menatapnya lama, marah, bingung, tak tahu harus bersedih atau bersimpati. Dan apa maksudmu dengan takkan menyentuhku? Ia memejamkan mata, aku masih merasa bersalah menyentuh wanita lain. Aku belum bisa, mungkin nanti, mungkin butuh waktu. Tapi malam ini biarkan aku tidur di lantai. Ia mengambil bantal dari ranjang dan meletakkannya di karpet tebal. Tak menunggu izinku. Seorang saudagar kaya raya yang katanya punya kekuasaan, malam ini nampak kecil dan rapuh di hadapanku. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa bukan istri, hanya pelarian. Aku rebah di atas kasur empuk yang seharusnya jadi saksi malam pertama kami, tapi yang terdengar hanya nafas tertahan, dan sesungguhnya lirih dariku. Aku menangis, bukan karena ditolak, tapi karena merasa tidak dipilih. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun lebih dulu. Cahaya matahari menembus tirai mahal yang belum sempat kututup rapat semalam. Di lantai di atas permadani Persia yang pasti lebih mahal dari rumahku. Syekh Khalid masih tidur. Tubuh tinggi tegap yang terbalut kain tipis, tapi wajahnya terlihat letih. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup tanpa istirahat jiwa. Aku ingin marah, tapi tak bisa. Ingin pergi, tapi tak tahu harus kemana. Kepalaku penuh, hatiku sesak. Aku bangun sebagai istri dari lelaki yang tidak benar-benar memilihku, namun juga ingin melepasku. Dan untuk pertama kali sejak menikah, aku merasa seperti tambahan bukan pasangan. Aku menatap wajahnya meskipun tak guratan keras, ada sesuatu yang terluka di matanya semalam. Tatapan seorang pria yang dulu pernah sangat mencintai dan mungkin masih mencintai. Istrinya yang tertidur abadi di ruang ICU. Dia masih berharap wanita itu bangun, bisikku pada diri sendiri, dan aku hanya pengisi kekosongan. Ketika ia terbangun, kami sarapan dalam meja. Meja bundar dipenuhi buah, eksotik, roti hangat, dan teh mint. Tapi tak ada rasa di lidahku, bukan karena makanannya, tapi karena luka yang membeku di antara kami. Sampai akhirnya dia bicara lagi. Aku tidak akan menyuruhmu tinggal jika kau ingin pergi. Aku menoleh pelan. Kau pikir aku bisa semudah itu kembali ke kampung setelah semua orang tahu aku menikah denganmu? Setelah mereka melihat emas-emas itu, rumah itu, kemewahan ini. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti, dan aku tak ingin kau merasa terpaksa. Karena itu, aku berjanji satu hal. Ia meletakkan cangkir tehnya lalu menatapku untuk pertama kalinya, sungguh-sungguh menatapku. Jika kau bersedia tinggal, aku akan menjadikanmu istri yang sepenuhnya. Dengan hormat, tapi beri aku waktu. Jangan paksa tubuhku sebelum jiwaku siap, dan saat waktunya tiba. Jika kau bersedia tinggal, aku akan menjadikanmu istri yang sepenuhnya dengan hormat. Tapi beri aku waktu, jangan paksa tubuhku sebelum jiwaku siap. Dan saat waktunya tiba, jika hatimu sudah tak sanggup menunggu, aku akan menceraikanmu dengan baik. Tangisku pecah. Bukan karena kata-katanya keras, tapi karena ia begitu jujur. Dan jujur itu kadang lebih kejam dari dusta. Malam harinya aku menulis di buku harianku, aku menikah dengan seorang pria yang tidur di lantai sementara aku menangis di ranjang empuk. Aku menikah dengan seorang pria yang tidur di lantai sementara aku menangis di ranjang empuk. Aku tidak tahu apakah ini takdir, ujian, atau permainan. Tapi satu hal pasti, malam pertama kami bukan tentang tubuh, tapi tentang luka yang belum sembuh di dua hati yang sunyi. Sudah 2 minggu sejak pernikahan kami dan seperti yang ia janjikan, Syekh Khalid belum menyentuhku secara lahir, tapi membuatku lebih resah. Ia juga belum menyentuhku secara. Kami tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah 3 lantai, halaman luas, kolam renang, bahkan lift pribadi. Tapi tetap saja aku merasa seperti tamu di dalamnya. Setiap pagi Syekh Khalid sibuk dengan pekerjaannya, rapat daring dengan investor dari Dubai, konferensi video dengan manajer hotel di Istanbul, lalu pertemuan dengan konsultan properti di Singapura. Ia seperti mesin, penuh kendali, teratur tapi hampa. Dan aku hanya duduk di ruang baca menjahit sesekali, mencoba merawat pot bunga yang tak pernah kurawat dengan serius. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku ini istri atau perabot yang baru?
Sampai suatu pagi saat ia bersiap pergi ke rumah sakit internasional tempat Zahra dirawat, ia tiba-tiba berkata, "Maukah kau ikut denganku hari ini?" Aku tertegun. "Ke rumah sakit?" Ia mengangguk. "Aku ingin kau tahu siapa dia, Zahra." Hatiku berdebar. Sebagian diriku ingin tahu, tapi sebagian lagi takut. Aku akan melihat perempuan yang masih hidup di hatinya, tapi mati dalam tubuh. Rumah Sakit Internasional Jakarta, kamar perawat VIP itu lebih mirip kamar hotel bintang 7. Wangi, lembut, melati memenuhi ruangan. Di tengahnya terbaring seorang wanita berambut hitam panjang, pipinya masih segar, tubuhnya tampak utuh, seakan hanya tidur siang. Dia cantik bahkan dalam diam. Zahra memiliki aura yang lembut dan kuat sekaligus. Aku berdiri mematung di kaki ranjang, tak berani terlalu dekat. Syekh Khalid duduk di sampingnya. Menggenggam tangan yang dingin itu dengan lembut. "Aku selalu datang setiap Jumat," bisiknya lirih. "Kadang aku bicara panjang, kadang aku hanya diam. Tapi aku percaya Zahra mendengar." Aku menatap wajahnya dan untuk pertama kali aku melihat air mata jatuh dari pelupuknya. Pria yang katanya kebal luka hari ini menampakkan robekan di balik perisainya. Setelah kami pulang, suasana mobil sunyi. Aku tak tahu harus bicara apa, tapi sebelum turun aku berkata, "Dia cantik, Khalid, dan kuat. Aku bisa mengerti kenapa kau masih mencintainya." Ia menoleh padaku. "Aku tidak meminta kau melupakannya, tapi mungkin suatu hari aku akan bisa mencintaimu dengan cara yang berbeda." "Aku tidak ingin cinta sisa," jawabku. "Kalau kau mencintaiku suatu hari nanti, aku ingin itu cinta utuh, bukan puing." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar kami, sementara Rajang sebelahku kosong. Ia belum pernah tidur di ranjang bersamaku sejak malam pertama. Aku bangkit, berjalan ke balkon dan menatap bulan. Ya Allah, aku sudah menerima mahar yang membuat dunia iri. Tapi malam ini aku tahu yang paling mahal dalam pernikahan bukan emas, bukan rumah, bukan angka. Yang paling mahal adalah rasa diterima, dan itu belum kubeli. Tidak lama kemudian Zahra pun sadar kembali. Zahra hadir kembali sebagai pusat cinta yang tak pernah benar-benar mati. Dan Khalid meski berusaha adil, dia terjebak dalam cinta pertamanya. Akhirnya aku memilihkan jalanku sendiri kembali ke Indonesia. Selang beberapa bulan, akhirnya Khalid menemukan Aulia di Bandung. Ia datang dengan wajah penuh sesal dan ucapan yang mengalir seperti sungai yang selama ini tertahan. "Aku salah membiarkanmu pergi. Kau istriku. Aku ingin menebus semua yang tertinggal." Aku hanya diam. Saat itu, aku tahu cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu bicara. Cinta adalah tentang siapa yang benar-benar datang saat kita paling rapuh. Setelah banyak doa dan pertimbangan, aku menerimanya kembali, tapi dengan syarat. Aku tidak ingin tinggal serumah dengan Zahra, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tidak ingin hidup di rumah yang memiliki terlalu banyak kenangan yang bukan milikku. 3 bulan kemudian, aku tinggal di rumah berbeda, masih mewah, masih penuh pelayan, tapi sepi. Khalid datang setiap beberapa hari, kadang seminggu sekali, kadang hanya lewat telepon. Alasan selalu sama, Zahra masih pemulihan. Pekerjaan mendesak, urusan keluarga, kerajaan di Riyadh. Ia memberi segalanya, fasilitas, perlindungan, keamanan, tapi bukan cinta, bukan waktu, bukan pelukan yang kupikir akan kuterima setelah semua luka. 2 minggu kemudian Khalid datang tanpa pengawalan. Wajahnya lelah, pundaknya jatuh, ia membawa tas kecil. "Aku ingin tinggal di sini malam ini," katanya. Aku mengangguk, tapi hatiku sudah beku. Kami duduk di meja makan. Aku menyiapkan sup sederhana, bukan masakan koki hotel. Ia makan dalam diam lalu berkata, "Aku gagal membahagiakan 2 perempuan sekaligus. Aku pikir bisa adil, tapi ternyata adil tidak selalu bisa dibagi rata. Kadang adil berarti tidak memaksakan semuanya tinggal bersamaku." Aku menatapnya, mencoba membaca matanya, tapi aku tidak melihat cinta, hanya rasa bersalah. "Apa maksudmu, Khalid?" Ia menatapku lama. "Aku akan menceraikanmu jika kau menginginkannya."
Air mataku jatuh tapi bukan karena sedih, justru karena lega, karena akhirnya ia mengakui cinta itu tidak bisa dipaksa lagi. Aku tidak ingin diceraikan karena kalah dari Zahra, tapi aku juga tidak ingin terus bertahan karena dikasihi. Ia mengangguk, kalau begitu kau yang pergi. Malam itu aku menulis surat lagi, kali ini lebih tenang. Khalid, aku mencintaimu pernah, dan mungkin selalu akan ada bagian kecil di hatiku untukmu. Tapi cinta yang sehat adalah yang tumbuh, bukan yang disimpan di antara kesibukan dan pengorbanan. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Tapi kini biarkan aku memilih jalanku sendiri. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai wanita yang akhirnya tahu. Bahagia itu bukan tentang dipilih, tapi tentang memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Akhirnya aku pergi malam itu juga. Meninggalkan semua kemewahan, aku hanya ingin hidup damai, tentram, dan tidak pernah ada bayang-bayang sosok lelaki yang tidak pernah mencintaiku.